Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam seri 1. Kisah Nabi Ibrahim ketika lahir. Ketika tahun 2295 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Raja Namrud, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi di berbagai penjuru bumi, dan dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Raja Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Pada waktu yang hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim, Azar, merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran yang mendalam karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Lalu kedua putranya, kakak Nabi Ibrahim, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran sebagai seorang ahli nujum berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak ini kepada raja, sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal, sekalipun harus diserahkan ke pedang atau perapian. Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup. Sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu. Sementara itu sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam gua. Selanjutnya, ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh sampai hari bersalin. Dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Raja Namrud. Ketika penyembelihan bayi dilakukan, Raja Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis seraya berdoa, "Semoga Sang Pelindung selalu menyertaimu, wahai anakku." Setelah Ibrahim ditinggalkan seorang diri, Allah mengutus sesosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Dan setelah berbulan-bulan kejadian tersebut, Haran masih mempercayai pertanda di langit tentang Ibrahim sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim kecil ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang dapat berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia, namun Ibrahim sempat menolak, seraya menyatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah, karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babilonia. Ketika Haran mempertemukan Ibrahim, sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua. Ketika Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab bahwa yang pemberi yang menyediakan makanan untuknya. Lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab bahwa yang maha menyembuhkan yang melakukannya. Kisah Nabi Ibrahim seri kedua. Ringkasan kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya. Ringkasan selanjutnya disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berusia 12 tahun, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya. Terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah patung berhala. Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa, sehingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh selama beberapa waktu. Usia hidup Nabi Nuh adalah sekitar 900 tahun. Setelah berguru di rumah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim memutuskan pergi, sebab ia belum mendapat jawaban dalam pencariannya. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering mendapati ayahnya sedang membuat patung-patung, serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu, sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung karena tradisi leluhur, Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Ibrahim, sebagian besar orang di Mesopotamia beragama politeisme, yakni tradisi penyembahan lebih dari satu dewa, baik berupa dewa-dewa di muka bumi maupun dewa-dewa di langit, dan orang-orang tersebut membuat patung sebagai simbol dewa-dewa itu. Ketika Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor, kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa. Akan tapi Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan ini. Oke, para pemirsa yang budiman,
ikuti seri ketiga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim seri 3 dikisahkan setelah Nabi Ibrahim menentang ayahnya dan kemudian menghancurkan patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam pun ditangkap oleh kerajaan Raja Namrud sebagai orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini dan siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kita akan dibakar oleh Tuhannya. Maka biarlah Tuhannya sendiri yang menyelamatkan dia, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian. Banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini dan sebagian besar mereka percaya kepada Raja Namrud. Di tengah-tengah kerumunan terdapat kakak Ibrahim, Haran, yang turut dihadirkan karena selama ini telah menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada Raja Namrud. Ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah Namrud, ia menjawab, "Bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan, kalian takkan bisa mengubah segala yang tertulis di langit, sebab kalian sendiri tidak sanggup mengubah langit dan bukanlah kalian yang berkuasa di langit maupun di bumi." Kemudian mereka menjawab, "Memang ucapan itu terbukti sampai saat ini. Namun, lihatlah setelah Ibrahim jatuh ke perapian itu, apakah ucapanmu itu masih tetap berlaku?" Mereka pun bertanya, "Apakah kamu percaya pada Tuhannya Ibrahim?" Haran merasakan keraguan dalam benaknya, sebab di malam sebelumnya ia mendapati petanda di langit bahwa akan ada orang yang terbakar hebat oleh perapian. Sehingga Haran menganggap bahwa adiknya takkan selamat dari perapian. Haran menjawab, "Seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian, tentulah aku akan pergi dan meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama aib ini. Akan tapi jika melalui keajaiban dahsyat Ibrahim berhasil selamat, maka aku akan datang dan memeluknya." Tatkala Ibrahim melompat ke perapian mengembara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian. Api pun menjadi terasa sejuk bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, demikian para pemirsa yang beriman, kisah Nabi Ibrahim seri ketiga, di mana Nabi Ibrahim mengingatkan kepada umatnya bahwa hanya Allah lah ya yang patut disembah